Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Kenapa saham ini menarik? Salah satunya dari aspek dividen, di mana kita melihat adanya potensi dividen yield yang menarik. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sekilas terkait kinerja keuangannya. Pada tahun 2025, sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, baik itu dari Q1 dan jika disetahunkan. Nah, tapi pada tahun 2024 labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi di tahun 2025 merupakan pencapaian dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Dengan kata lain, apabila terjadi kenaikan dibandingkan laba tahun 2023, ada harapan dengan porsi dividen payout ratio-nya tetap, maka ada kenaikan di dividen per share tahun 2025. Meski begitu, kembali lagi kita harus menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei untuk mengetahui info pastinya. Tapi setidaknya dengan data ini, kita bisa melakukan sedikit perhitungan. Ada hal menarik lagi yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Meskipun pada Q1 tahun 2025 labanya mengalami penurunan, tapi bisa dikatakan laba ini masih lebih baik dibandingkan pencapaian laba Q1 tahun 2019 hingga tahun 2021. Meskipun begitu, kinerja laba di tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Q1 tahun 2017 dan Q1 tahun 2022, 2023, dan 2024. Dengan kata lain, jika melihat dalam jangka waktu tahun 2017 hingga 2025, sebenarnya kinerja perusahaan ini cukup fluktuatif setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020, mereka sempat mencatatkan kerugian. Dari aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya 14,5% dengan net profit margin 6,4%. Nah, dari sisi net income mengalami penurunan secara quarter year on year growth sebanyak minus 46%. Tawaran dividen yield 9,07% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Sebentar, kita akan coba hitung. Untuk aspek dividen per share-nya, ini merupakan rekapan dari tahun 2009 hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat bahwa perusahaan ini cukup konsisten meskipun sempat absen, katakanlah salah satunya di tahun 2021. Tapi tidak heran karena pada tahun ini mereka mencatatkan kerugian di satu tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020 dengan angka minus 3,8. Dan artinya pada tahun 2021 karena mengacu kepada laba tahun sebelumnya, otomatis mereka tidak mendapatkan laba dan tidak membagikan dividen. Oke, mari kita lihat dari aspek harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1635. Dulunya harga sahamnya bahkan sempat di atas angka 4000, tapi kini di angka 1635. Sempat juga di bawah Rp1.000 pada tahun 2020. Dari aspek PBV di angka 0,83 kali. Memang masih di bawah rata-rata PBV-nya yaitu 1,15 kali dan di bawah PBV 1 kali. Artinya saham ini masih dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Dulunya harga sahamnya bahkan pernah turun di bawah PBV 0,83, tapi sempat juga pernah di atas PBV 1,15 kali. Nah, saham yang kita bahas adalah saham Pegas atau perusahaan gas negara, di mana harga sahamnya masih naik 11,9% dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang hal menarik yang ingin kita bahas dari sisi proyeksi dividen di tahun 2025, dengan kita gunakan asumsi dividen payout ratio-nya tetap. Dividen yang dibagikan itu tentu saja berasal dari pencapaian labanya. Oleh karena itu, dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 merupakan pencapaian laba tahun 2024. Sekarang kita hitung dulu berapa persen kenaikan dari laba tahun 2023. Nah, sekarang mari coba kita hitung secara sederhana. Laba tahun 2024 adalah 5.380. Kita kurangi dengan laba tahun 2023 dengan angka 4.242. Kemudian kita bagi dengan laba tahun 2023 dengan angka 4.242. Akan memperoleh kenaikan laba sekitar 26%. Nah, angka 26% ini coba kita proyeksikan dengan angka dividen per share-nya. Dividen per share terakhir yang dibagikan adalah 148. Oleh karena itu, dengan asumsi dividen payout ratio-nya tetap, maka ada potensi kenaikan 26%. Nah, angka 148,31 ini kita kalikan dengan angka 1,26. Maka akan diperoleh dividen sekitar 186 per lembar saham. Angka 186 ini kita akan bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Nah, saat video ini dibuat, Pegas berada pada angka 1635. Mari kita bagi 1635.
Oke, akan ditemukan dividen yield sekitar 11,37% dengan asumsi payout rasionya sama seperti tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena saham Pegas ini menawarkan potensi dividen yield yang menarik di tahun 2025. Meski begitu, seperti yang saya katakan tadi, untuk hasil informasi resminya, kita perlu menunggu ROPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Tapi dari data ini, setidaknya bisa menjadikan sedikit referensi bagi kamu apabila kamu ingin mengincar dividen. Memang tidak menutup kemungkinan dividennya bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil, karena semuanya tergantung kepada hasil keputusan ROPS. Tapi setidaknya dengan data perhitungan sederhana tadi, kamu bisa melihat dengan asumsi payout rasionya tetap, maka ada potensi dividen yield di atas 10% dengan harga 1.635. Semuanya tergantung kepada kamu. Apakah kamu ingin membeli saham ini sebelum ROPS, di mana dengan harapan saat ROPS nanti harga sahamnya mengalami kenaikan karena angka dividen per share-nya juga naik. Tapi di sisi yang lain ada juga resiko. Apabila ternyata hasil keputusan ROPS memutuskan dividen per share-nya tidak sebesar tahun sebelumnya atau mungkin lebih rendah signifikan, maka kemungkinan harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Silahkan kamu pertimbangkan. Dan sekarang kita akan bahas kilas terkait laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Oke, ini merupakan laporan keuangan Q1 tahun 2025 PT Perusahaan Gas Negara yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang berjumlah 1,5 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan jika kita lihat total aset lancarnya didominasi oleh saldo kas perusahaan ini. Bagaimana untuk aset tidak lancarnya? Ada juga komponen terbesar yaitu aset tetap neto sebanyak 2,4 yang sedikit mengalami penurunan. Total aset tidak lancarnya 4,4 yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Secara total asetnya masih mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita bandingkan saldo kas perusahaan yang berjumlah 1,5 ini dengan jumlah liabilitas yang mereka miliki. Liabilitas jangka pendek perusahaan berjumlah 1,15, yang mana jika kita bandingkan dengan saldo kas perusahaan bisa dikatakan angkanya hampir mirip. Dan itu berarti perusahaan ini masih memiliki sumber dana yang cukup dari sisi kasnya untuk melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Untuk hutang jangka panjangnya, mari coba kita lihat. Berjumlah 1,6 dengan total liabilitas 2,7. Meskipun saldo kas perusahaan hanya bisa melunasi hutang jangka pendeknya, tapi setidaknya Pegas ini memiliki likuiditas yang cukup baik. Sekarang kita bandingkan total liabilitas 2,7 ini dengan saldo ekuitas yang perusahaan miliki dengan nominal 2,8. Dari sini kamu bisa lihat DER perusahaan ini bisa dikatakan mendekati angka 100% meskipun masih di bawah 100%. Karena jumlah liabilitas dan ekuitasnya bisa dikatakan tidak terlalu berbeda signifikan. Jika kita lihat, mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang sudah dicadangkan sebanyak 2,64. Ini juga mendominasi total ekuitasnya dan dari sisi saldo laba yang tidak dicadangkan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari laba ruginya? Pendapatan usaha sebenarnya masih mengalami kenaikan dari 949 menjadi 966. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, laba brutonya mengalami penurunan karena kenaikan beban pokok pendapatan ini lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan secara nominal. Alhasil laba brutonya mengalami penurunan dari 211 menjadi 140. Ini menarik, pendapatannya masih naik, tapi karena beban pokoknya naik lebih signifikan, laba brutonya mengalami penurunan. Laba operasi mengalami penurunan dari 168 menjadi 105 di Q1 tahun 2025 ini. Padahal ada juga penurunan dari beban lain-lain di tahun 2025. Nah, ada hal menarik yang bisa kamu lihat sini, di mana adanya kerugian selisih kurs di tahun 2025. Beberapa hal tadi menyebabkan laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan yang signifikan dari 121 menjadi 62 di tahun 2025 untuk Q1-nya. Nah, sekarang mari coba kita lihat terkait rincian dari pendapatan dan beban pokok pendapatan perusahaan ini. Apakah ada faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi kenaikan yang signifikan untuk beban pokok pendapatannya? Pertama, dari sisi pendapatan bisa kamu lihat sini, pendapatan kepada pihak berelasi berjumlah 346 dan pihak ketiga berjumlah 620. Dari sini kamu bisa lihat kenaikan pendapatan lebih disebabkan adanya kenaikan dari pihak berelasinya dari 318 menjadi 346. Sedangkan untuk pendapatan dari pihak ketiga sebenarnya mengalami penurunan. Ada informasi juga di sini, pendapatan niaga gas bumi terdiri dari penjualan gas kepada beberapa pihak berikut ini, di mana didominasi oleh pelanggan industri dan komersial. Penjualan minyak dan gas merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas grup dari aktivitas hulu dari kerjasama operasi minyak dan gas.
Penyediaan jaringan kepada para pelanggan merupakan pendapatan Pegaskom dengan menggunakan fiber optik. Nah, sekarang mari kita lihat untuk detail dari beban pokok pendapatannya. Bisa kamu lihat di sini terjadi kenaikan untuk pembelian gas bumi dari yang awalnya 233 menjadi 329 dan ada juga dari pihak berelasi dari yang awalnya 193 menjadi 208. Secara total pembelian gas bumi mengalami kenaikan dari 427 menjadi 537. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kenaikan beban pokok pendapatan secara total. Kamu bisa lihat untuk rinciannya di sini, di mana sebenarnya komponen dari pembelian gas bumi ini menjadi komponen utama yang menyebabkan kenaikan dari beban pokok pendapatannya dari 737 menjadi 825. Menurut kamu bagaimana? Apakah Pegas ini masih menarik di tahun 2025? Memang jika dilihat dari sisi dividen, ada potensi dividen yield yang menarik. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus melihat bahwa perusahaan sebenarnya mengalami penurunan kinerja pada Q1 tahun 2025 ini. Meskipun angka PBV-nya masih di bawah 1 kali, di mana juga di bawah rata-rata PBV-nya dalam 10 tahun terakhir, tapi Pegas ini pada nyatanya mengalami penurunan kinerja. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek agar supaya analisa dan hasil keputusanmu menjadi lebih akurat. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stok dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1.000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah. Dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1.000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang.
Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi resiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga 10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama, tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa.
Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008. Serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.